Chapter 263. The Omen of Assembly, 2. Pemberitahuan pembuatan ulang, buku harian Kim Chundong. Kicau burung membangunkanku. Rumput kering menggelitik punggungku. Daun bergoyang di depan mataku. Jelas, saya tidak ada di kamar saya. Pertanyaan muncul di benak saya. Kenapa saya di sini? Apakah seseorang menculik saya? Apapun masalahnya, itu tidak masalah. Saya tidak terkejut sama sekali. Saya telah tenggelam dalam mati rasa tanpa batas sepanjang hidup saya. Bertahun-tahun ini, saya tidak merasa bahagia maupun sedih. Karena alasan ini, saya dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dramatis ini tanpa gentar. Meski begitu, kupikir setidaknya aku harus mencari tahu di mana aku berada. Perlahan aku bangkit dan mulai berjalan melewati hutan. Semakin saya berjalan, orang asing yang saya rasakan. Di atas kepalaku, 2 bulan bersinar dan banyak bintang berkelap-kelip. Setelah beberapa saat, saya dapat mendengar orang berbicara. Aku berjalan menuju suara. Saya mengejar suara mereka. Saya tiba di sebuah desa yang aneh segera setelah itu. Semua penduduk desa mengenakan pakaian kuno, dan bangunan-bangunan itu tampak seperti dibangun pada abad pertengahan. Meskipun demikian, saya tetap tenang. Kebingungan sesaat dengan cepat mereda. Es yang menghubungkan kekuatan sihir di hatiku mewujudkan dingin yang tidak bisa dipecahkan. Saya bertanya kepada penduduk desa di mana saya berada. Mereka menjawab bahwa saya berada di pinggiran Plerion, tahun 533. Setelah itu, saya dengan cepat memahami situasinya. Ini bukan mimpi, atau penculikan, atau permainan. Saya telah jatuh ke dunia lain. Siapa yang membawaku ke sini? Bagaimana dan mengapa mereka membawa saya ke sini? Pertanyaan seperti itu tidak ada artinya bagi saya. Saya hidup hanya karena saya dilahirkan. Saya sendirian sejak awal. Jadi, pertanyaan tentang di mana saya tinggal itu sepele bagi saya. Saya memulai hidup baru saya di Plerion. Saya mulai berlatih untuk bertahan hidup. Untungnya, Plerion penuh dengan kekuatan sihir. Aku melatih keterampilan pedangku dan memoles kekuatan sihirku. Setelah 10 tahun, saya menjadi anggota ksatria kerajaan. Tugas awal saya sebagai seorang ksatria adalah melindungi selir kerajaan, yang melahirkan seorang putri bernama Prihi. Tetapi selir itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Prihi. Sebagai putri ketiga, Prihi tumbuh di istana kerajaan, di mana ibunya dilarang masuk. Selir hanya diizinkan mengawasi putrinya dari jauh. 3 tahun berlalu. Suatu hari, seorang anak datang mengunjungi saya. Nama anak ini adalah Prihi. Dia ingin bertemu ibunya. Saya menemukan sosoknya yang mungil dan matanya yang berkilau imut. Diam-diam aku membiarkannya masuk. Prihi kembali setelah 10 menit percakapan singkat dengan ibunya. Dia tersenyum lebar dan menyatakan terima kasih. Anak itu, yang baru berusia 3 tahun pada waktu itu, mulai mengunjungi ibunya sekali setiap minggu. Wajah mereka bertambah cerah hari demi hari. 1 tahun lagi berlalu. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, saya dipindahkan ke Royal Central Knights, jauh dari selir. Saya mendengar bahwa Prihi, yang tidak mengetahui penugasan saya, datang mengunjungi ibunya seperti biasa, hanya untuk ditangkap dan dihukum oleh ayahnya. Rumor mengatakan bahwa dia mencambuknya sampai air matanya mengering. Sejak saat itu, saya menghabiskan waktu saya jauh dari sang putri dan selir. Seiring berjalannya waktu, bencana mulai muncul di seluruh benua. Untuk memperburuk keadaan, raja jatuh sakit. Prihi, sekarang berusia 5 tahun, datang menemui saya. Dia memberitahu saya bahwa ibunya meninggal, dan saudara-saudaranya telah membunuhnya. Prihi menahan air matanya dan meminta bantuanku. Petik 1. Harap menjadi pelayan saya. Ibu saya meninggal, dan saya tidak berdaya. Petik 2. Saat itulah saya menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya bisa menjadi satu-satunya harapan seseorang. Dan aku juga mencari harapan padanya. Bahkan saat itu, sang putri tidak tahu nama saya. Saya memperkenalkan diri kepadanya sebagai Kim Spring. Dia bertanya kepada saya apakah nama saya adalah Kim Spring, untuk klarifikasi. Saya hanya mengangguk. Kehidupan yang sepi tanpa orang tua, teman, dan cinta. Petik 1. Aku bersumpah dengan namaku untuk melayani yang mulia selamanya. Tentunya saya tidak akan menyesal mendedikasikan hidup seperti itu kepada seseorang. Di atas adalah pengaturan Kim Chundong. Saya tertawa sendiri ketika membaca buku harian Kim Chundong. Singkatnya, ketika saya menggantikan Kim Chundong di bumi, Kim Chundong yang asli dipindahkan ke dunia yang berbeda, ke masa lalu, dari dunia yang berbeda. Apa yang lucu? Jin Sahyuk mengerutkan kening. Dia benar-benar serius sekarang. Saya mulai menyiapkan jawaban di kepala saya. Tapi apa sebenarnya yang harus kukatakan dalam situasi seperti ini? Tidak peduli berapa lama aku memikirkannya, tidak ada jawaban benar. Petik 2. Kuhum. Aku berdehem. Dengan ekspresi pahit, Jin Sahyuk bertanya. Petik 2. Apakah kamu masih membenciku? Petik 2. Aku menatap Jin Sahyuk dalam diam. Banyak emosi berkelip di matanya. Haruskah saya bilang tidak? Haruskah saya bersikeras bahwa saya bukan Kim Spring, bahwa kita hanya mirip? Petik 1. Tetapi hati saya menolak untuk berbohong. Sinkronisasi, gemetar hebat di dalam saya. Bersamaku lagi.
Jin Sahyuk melanjutkan. Tampaknya dia yakin bahwa saya adalah Kim Chundong. Kami akan memikirkan semuanya begitu kami kembali ke tanah air kami. Tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, kita harus kembali ke Plerion. Apakah kamu tidak tahu itu? Petik 2. Petik 2. Komentarnya juga membuatku serius. Satu-satunya harapan Jin Sahyuk adalah kembali ke Akatrina dan merekonstruksi Plerion. Tetapi transformasi rilem iblis Akatrina telah lama selesai. Bahkan jika dia bisa kembali ke masa lalu, melakukannya hanya akan menjadi tindakan bunuh diri. Petik 2. Benua sudah di bawah kendali iblis. Rekonstruksi tidak mungkin. Petik 2. Saya dengan tegas menentang, tetapi Jin Sahyuk bersikeras. Jika memang itu masalahnya, maka aku mungkin sudah mati. Saya adalah Raja Plerion. Hidup di luar Plerion tidak ada artinya bagiku. Jika saya akan mati, saya lebih baik mati di negara saya. Petik 2. Jin Sahyuk ditentukan. Baginya, berkompromi bukanlah suatu pilihan. Keinginannya menjadi alasan mendasar keberadaannya. Tetapi jawaban saya sudah siap. Aku menolak. Petik 2. Bahu Jin Sahyuk bergetar. Dia tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyembunyikan amarahnya, tetapi amarahnya diarahkan pada dirinya sendiri, bukan aku. Itu terlambat. Pergi tidur. Saya menunjuk ke pintu. Tetap saja, Jin Sahyuk menatapku tanpa menggerakkan otot. Bibirnya sedikit bergetar seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Klik. Akhirnya saya mematikan lampu dan merangkak ke tempat tidur saya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum kehadiran Jin Sahyuk akhirnya menghilang. Terkubur di bawah selimut, aku teringat Kim Chundong. Tetapi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa tersesat. Hari baru tiba. Jin Sahyuk tidak bisa tidur sedikitpun. Pikiran, penderitaan, dan kesengsaraan menghantuinya. Dia terjaga hampir sepanjang malam, tenggelam dalam pikiran. Dia mencapai satu kesimpulan. Tentu saja dia tidak akan memaafkan saya. Lagi pula, saya masih tidak tahu bagaimana harus mengatakan saya minta maaf. Petik 1. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Mengapa Kim Hajin begitu menyukai diriku yang dulu, Prihi? Dia mengkhianati Kin Spring. Petik 2. Cih. Tiba-tiba, Jin Sahyuk mengalihkan pandangannya ke matahari di luar jendelanya. Matahari terbit dengan anggun dan bersinar di pegunungan dan sungai di bawah. Pemandangan kota asalnya bermandikan cahaya biru seindah biasanya. Bagaimana jika ini semua terlalu bahagia dan terlalu nyaman untuk menjadi ilusi? Tidak bisakah dia tinggal di sini selamanya? Jika dia entah bagaimana bisa menghalangi orang lain dari mengumpulkan pecahan kristal, dia bisa tinggal di sini, di kerajaannya, selamanya. Mungkin itu bukan ide yang buruk. Tapi dia tahu dia seharusnya tidak. Ini bukan Akatrina yang asli. Dan akan salah baginya sebagai raja untuk menerima yang palsu dari yang asli. Seorang raja tidak boleh berpuas diri. Seorang raja harus melindungi rakyatnya dan negaranya. Seorang raja seharusnya tidak meninggalkan negaranya. Seorang raja harus. Tidak, bukan itu yang kamu lakukan. Tiba-tiba, suara rewel mengganggu pikirannya. Dia bangkit perlahan dan melihat keluar jendelanya, hanya untuk menemukan bahwa kurcaci bernama alien atau apapun yang memperbaiki dinding kastil. Sini, lihat ini. Kekuatan sihir ini akan memperbaiki dinding. Begitu dia berteriak, semen mulai melekat dan menempelkan dirinya dengan sempurna ke dinding. Hadiah itu jelas-jelas sia-sia untuk kurcaci itu. Nona Ailen, Anda bangun pagi-pagi. Jin Seyeon mendekati kurcaci itu. Dengan senyum cerah, dia menepuk kepala Ailen. Ya, Kim Hajin mengatakan dia akan memberi saya coklat. Kim Hajin. Namanya saja sudah cukup untuk merusak suasana hati Jin Sahyuk. Kata itu. Anda tidak bisa mengatasinya dengan santai. Dia bukan tipe orang yang bisa berteman dengan Anda. Dia adalah pelayan saya yang pertama. Dia hanya hidup untukku dan bukan kamu. Petik 1. Tetapi sekali lagi, dia adalah orang yang meninggalkan hambanya yang setia. Jin Sahyuk mengepalkan giginya dan menutup jendela. Dia menarik tirai dan berbaring di tempat tidur di kamar yang gelap. Saat ini, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenung dan membuat keputusan. 30F, Kastil Raja Iblis. Percikan emas dan hitam saling bertabrakan dan terbang ke segala arah. Kekuatan sihir dan energi iblis saling berputar, menciptakan pusaran air. Pusaran air berubah menjadi topan raksasa yang menghancurkan langit dan bumi. Bunga api meledak, membakar tanah. Dan hasil dari tantangan terletak di mata badai. Dua pria berdiri di tengah-tengah badai, di mana bentrokan kekuatan sihir dan energi iblis mereda. Seluruh tubuh Kim Suho bersinar terang. Dan pedangnya bersarang di dada Raja Iblis. Ini merupakan pukulan fatal. Sekarang jelas siapa pemenangnya. Keheningan berat memenuhi istana Raja Iblis. Kim Suho membeku, dengan pedangnya tertancap di tubuh Raja Iblis. Raja Iblis tidak bergerak. Dia hanya menatap Kim Suho. Dari kejauhan, sepertinya keduanya saling berpelukan. Semburat kebahagiaan yang aneh berkedip-kedip di mata Raja Iblis. Sudah hampir setengah tahun. Suara raja bergema, terguncang.
Aku bersenang-senang. Itu sangat menyenangkan. Melihat Anda tumbuh. Petik 2. Raja Iblis tersenyum senang. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Kim Suho. Rambut coklat, yang sekarang cukup panjang, bergoyang lembut saat disentuh. Aku tidak akan melupakanmu, karena kau memberiku kematian. Tubuh Raja mulai berubah menjadi debu. Dari kepala hingga kaki, tubuhnya perlahan mulai memudar. Kim Suho menatap lurus ke arah Raja dengan matanya yang tak tergoyahkan. Kata-kata terakhir Raja singkat. Terima kasih. Saya dengan senang hati menerima kematian ini. Petik 2. Dia berkata dalam satu napas. Raja menghilang sepenuhnya, dan Kim Suho, sekarang sendirian, menatap tahta kosong di seberang ruangan. Sampai saat ini, singgasana selalu ditempati oleh Raja Iblis. Kim Suho tidak terbiasa dengan lowongan itu. Petik 2. Lantai terakhir masih tersisa. Penyihir mendekatinya. Dia berdiri di belakang Kim Suho dan melanjutkan dengan tenang. Ini disebut lantai keputusan. Tangga emas naik di atas tahta. Jalan terakhir bersinar terang. Kim Suho mengangguk saat melihatnya. Saya mengerti. Dan ini. Tiba-tiba, penyihir itu memberinya selembar kertas. Meskipun dia meraihnya secara naluriah, Kim Suho segera mengerutkan kening dalam kebingungan. Ini adalah. Anda diberi hak untuk membawa salah satu penghuni menara keluar sebagai pendukung Anda. Kupon pemanggilan. Dan hanya untuk informasimu, levelku adalah 40. Penyihir itu dengan malu-malu memohon padanya. Kim Suho tersenyum kecil dan berdiri di depan tangga menuju lantai 31. Ungkapan yang berbeda terukir di wajah anak tangga emas. Berbahagialah orang miskin dalam roh, karena mereka adalah kerajaan surga. Kim Suho menaiki tangga, membaca setiap kalimat satu persatu. Sebuah perintah baru yang saya berikan kepada Anda, bahwa Anda saling mengasihi, bahkan seperti saya telah mengasihi Anda, bahwa Anda juga saling mengasihi. Setelah membaca kalimat itu, Kim Suho cukup tahu siapa administrator terakhir itu. Meskipun Anda telah membuat saya melihat masalah, banyak dan pahit, Anda akan memulihkan hidup saya lagi, dari kedalaman bumi kamu akan kembali mengangkatku. Seorang suci yang lahir dari seorang perawan dan tokoh sentral dari agama terbesar di dunia, yang kelahirannya sendiri menandai dimulainya kalender baru sebelum Kristus. Yesus Kristus. Ah. Di ujung tangga, Santo tersenyum cerah. Kim Suho rajin menaiki tangga ke arahnya. Benua Akatrina. 2 bulan berlalu di Akatrina, di mana kami menyelesaikan pembangunan tembok kastil dan tempat berlindung bersama. Masalah kelangkaan makanan juga sebagian besar diatasi. Petik 2. Jadi, kamu tidak suka belajar. Saat ini, saya berjalan-jalan di taman bersama Jin Sahyuk muda. Bunga-bunga mulai bermekaran di taman kerajaan yang semula tandus. Bukan itu masalahnya. Guruku terlalu tirani, meskipun aku raja. Prihi menggerutu dengan keras. Tentu saja, Jin Sahyuk adalah gurunya. Tapi kamu harus belajar keras untuk menjadi lebih kuat. Prihi di sebelah saya hanyalah proyeksi dari masa lalu yang terwujud. Karena itu, percakapan ini tidak ada artinya. Tapi aku masih mendesaknya. Seperti yang sudah Anda ketahui, kami tidak akan tinggal lama di sini. Kami sudah memiliki 3 kristal milik kami. Kami tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan 2 pecahan yang tersisa, karena kami sudah tahu bahwa mereka berada di wilayah super. Kanan, Anda tidak bisa tinggal di sini. Petik 2. Tiba-tiba, Prihi berhenti. Dia menatapku dengan mata sedih. Hanya saja, kau mengingatkanku pada pelayan lamaku. Pelayan. Hati nurani saya menusuk saya. Dia jelas berbicara tentang Kim Chundong. Ya, tapi dia jauh lebih tua darimu. Saya mengirimnya ke penjara beberapa waktu lalu, jadi saya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, tapi dia adalah pelayan saya yang paling berharga. Petik 2. Prihi melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia terlihat lucu bahkan dalam ekspresi muram. Saya ingin mencubit pipinya yang gemuk dengan buruk. Meskipun mengirimnya pergi adalah salahku, aku. Tetapi saya tidak bisa. Karena seseorang tiba-tiba menghalangi jalan kami. Petik 2. Ada apa, Jin Sahyuk? Raja tersentak mendengar kata-kataku. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mundur. Kenapa kamu ada di sini lagi? Kami sudah menyelesaikan kelas hari ini. Petik 2. Prihi jelas takut pada Jin Sahyuk. Namun Jin Sahyuk mendekati Prihi tanpa ragu-ragu. Lihat ini. Aku tahu bagaimana mengembunkan kekuatan sihir sekarang. Bukankah ini cukup bagus? Petik 2. Sang Raja, dengan ekspresi ketakutan, mulai membaca semua yang dia pelajari sebelumnya hari itu. Namun demikian, Jin Sahyuk mendekati Raja dan meraih pergelangan tangannya. Prihi sedikit gemetar dan menutup matanya. Jika Anda punya waktu untuk mengobrol, Anda harus berlatih lebih banyak. Jin Sahyuk memelototiku saat dia menarik Prihi ke arahnya. Tunggu, aku belum makan. Prihi memohon, tetapi Jin Sahyuk bersikeras. Dia menyeret raja kecil itu dengan paksa. Petik 2. Ya ampun. Saya menyaksikan mereka pergi ketika saya mengeluarkan kaca pembesar misterius. Itu untuk mencari tahu seperti apa perasaan Jin Sahyuk saat ini. Kecemburuan.
Jin Sahyuk merasa iri dengan masa lalunya, dan aku, yang dia yakini adalah pelayan lama Qin Spring, adalah alasan untuk itu. Aku menghela nafas berat. Imam Kim, Supert ada di sini. Dia memiliki kastil yang dikelilingi. Petik 2. Tiba-tiba, seorang kesatria berlari dan berteriak.